terima anugerah. Oh, anugerah itu masih ada sampai hari ini. Kau selalu berkata, apakah aku layak, apakah aku berkenan. Hari ini Tuhan mau katakan Dia melayakkan engkau karena darahnya. Dia melayakkan engkau karena engkau kekasih hatinya. Dia melayakkan engkau karena engkau kesayangannya. Oleh sebab itu belajar untuk percaya. Apapun yang sudah pernah kau minta, segera dengan imanmu terima. Dan tahun ini sebelum tahun ini lewat, kau akan melihat yang kau minta Tuhan berikan kepadamu. Ketika manusia tidak bisa menolong, ada satu tangan kuat akan memberikannya kepadamu. Sesuatu yang mustahil bagimu tidak mustahil bagi Tuhan. Orang maka hasilnya apakah sandal dengan iman. Diambil. Biar apa-apa mana hasil apakah sandal lama hasil. Setiap hari Tuhan pegang tanganmu. Dia mengajak untuk terus berjalan dan melangkah dengan pasti, dengan imanmu. Jangan takut, jangan berhenti, jangan menoleh ke kiri ke kanan. Terus melangkah dengan Tuhan. Apa yang kau tabur dengan mencucurkan air mata, semuanya tidak akan pernah sia-sia. Kau akan menerima dan menuai. Kau akan membawa segala apa yang sudah kau tabur dengan sorak-sorai kemenangan. Bahkan Tuhan janji seperti firman-Nya berkata, engkau akan pulang dengan sembari membawa segala berkas-berkasnya. Tidak ada satu kekuatan yang dapat mengambil apa yang sudah kau tabur. Semua taburan itu tumbuh ketika kau tetap makan dengan imanmu. Maka taburan itu akan tetap tumbuh dan berbuah lipat kali ganda sampai anak cucumu menikmati apa yang sudah kau tabur sejak masa mudamu. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Syara Bapa jangan takut untuk datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang tidak pernah pilih-pilih orang. Setiap kali Tuhan memandang engkau, Tuhan hanya ingin berkata, angkat wajahmu dan jangan pernah tertunduk kalah. Karena kekalahan bukan bagianmu, kemenangan adalah bagianmu. Lewati dan terus lewati. 6 bulan dari hari ini ada sesuatu yang kau minta dari Tuhan. Dia akan nyatakan itu kepadamu dengan iman. Kau percaya, kau dapatkan. Bapa serahkan anak boleh dalam tangannya semua. Buat dia tetap melihat dengan mata rohnya, tetap melihat apa yang hari-hari dia lakukan. Biarlah Tuhan dengan iman pagi hari terpatahkan dalam nama Yesus. Jangan ragukan Tuhan. Kau boleh bertanya apa bisa, apa mungkin. Hari Tuhan menyatakan kepadamu, aku yang mengerjakannya, aku yang melakukannya. Di luar apa yang kau bisa, di luar apa yang kau mampu, aku Tuhan yang melakukannya. Syara pakai ya rapaka sana. Inna habasele. Iyana habayase. Pemulihan. Hanya pemulihan demi pemulihan terus menghampirimu. Tuhan janji untuk itu. Pemulihan dan pemulihan terus datang menghampirimu. Oleh sebab itu taruh dalam rohmu. Setiap hari hidupku adalah pemulihan dan pemulihan. Dan Tuhan tidak akan pernah menunda waktunya lagi. Hari ini Dia janji pemulihan akan terus menghampirimu. Ketika kau tidak menjadi goyah, ketika kau tidak menjadi lemah, maka kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu akan membuat engkau mendobrak setiap pintu-pintu. Kau akan lihat pintu-pintu baru dibukakan bagimu. Masuk tahun 2025 awal, kau akan masuk dalam gerbang yang baru bersama dengan Tuhan. Terima dengan iman. Syara pakara sana. Glory Jesus. Haleluya. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sama-sama angkat kedua tangan di hadapan Tuhan bersama. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku.
bersyukur. Keadaan baik tidak baik kami tahu Tuhan baik. Dalam segala situasi kondisi, ajar kami untuk melihat apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami sudah lebih dari cukup. Kematian, kebangkitan, kemenangan yang kau berikan bagi kami, keselamatan yang kau berikan bagi kami sudah lebih dari cukup. Biarlah seluruh kebutuhan, keinginan kami, Engkau adalah Allah yang berdaulat untuk menyatakan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu atas kami. Engkau yang akan membuka mata roh kami untuk melihat bahwa sesungguhnya Engkau ada bersama dengan kami. Yang menyertai kami adalah tentara surga yang melindungi kami. Bahkan seluruh anak cucu kami tidak akan pernah ditinggalkan. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya kalau kami hari ini ada di sini, kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami dicintai Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Kami dipilih untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak daripada Engkau Allah Bapa di sorga. Taruh dalam setiap roh kami untuk setiap apa yang kami kerjakan setiap hari. Kami hanya tahu satu hal, setiap apa yang kami kerjakan kami katakan dalam setiap gaya hidup kami hidup untuk senangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah ini, kami serahkan segala pujian, kehormatan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semua. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Dan salam kiri kanan katakan Yesus kedahsyat. Ya saudara, Tuhan luar biasa. Indah ya saudara kalau tenggelam dalam hadirat Tuhan ya. Minimal kita belajar dan terus belajar setiap hari, menyadari bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Lebih dari masalah persoalan yang kita hadapi, tetap Tuhan kita hebat. Ya, buktinya hari ini kita semua duduk di tempat ini karena kita ini dipelihara Tuhan. Masalah banyak tapi kita masih hidup loh. Ya benar ya. Masalah banyak tapi tetap ada sukacita. Masalah banyak tapi damai sejahtera menyertai hidup kita. Itu berkat loh saudara. Ada orang tinggal di gedung besar tapi kayak sembuju. Ya, kita mungkin ada yang masih kontrakan gitu ya, tapi penuh sukacita. Itu berkat loh saudara. Karena kalau nanti kita pulang semuanya akan ditinggalkan. Ya, ini ada beberapa hari saya dapat berkat dari seorang opa, tapi 2 hari yang lalu opa ini sudah meninggal. Dia ada di Bondowoso. Saya baru pulang dari Bondowoso hari Rabu kemarin, Kamis. Ya, dan saya sudah saksikan di beberapa tempat karena kemarin 3 sesi pelayanan saya sudah saksikan. Itu membekas di hati saya gitu ya. Nah, jadi kalau kita pergi ke daerah, biasanya kita pelayanan bukan cuma khotbah. Ada waktu senggang, biasanya saya akan tanya ke mereka yang ada panitia lah gitu ya. Saya akan tanya, ini Cici dari pagi sampai jam sekian kan kosong nih. Ada nggak jemaat yang urgent banget untuk saya layani gitu? Ya mungkin bagi saudara khotbah aja cukup gitu ya. Tapi ternyata terkadang ada yang perlu dilayani secara pribadi yang urgent lah ya. Dalam arti mereka benar-benar butuh pertolongan, apalagi kalau di daerah bicara tentang hamba Tuhan kan nggak sebanyak di Surabaya ya. Surabaya itu keleleran, coba bilang kiri kanan keleleran ya. Jadi tiap hari kalau saudara butuh ditumpang tangan, cari aja di mana banyak pendeta gitu ya. Sampai rambut saudara itu ada ulatnya gitu ya. Ya tumpang tangan terus ya. Tapi percayalah saudara, kalau saudara tidak ditumpang tangan sendiri sama Tuhan, nggak ada terobosan saudara. Kita hanya perlu tangan Tuhan yang berlubang paku itu terus ditaruh di atas kepala kita. Kita butuh berkat dari tangan Tuhan sendiri, bukan dari tangan hamba Tuhan. Setuju katakan amin ya. Tapi saya coba begitu karena kalau kita pelayanan terlalu banyak nganggur di hotel nggak bagus ya. Seperti kok menikmati gitu. Nah selalu setiap kali ke daerah selalu ada kasus-kasus tertentu yang bukan saya menjadi berkat saja, tapi mereka jadi berkat buat saya. Nah kebetulan ini ada satu teman kita sudah jumpa beberapa kali, papinya tiba-tiba sakit. Kan keluarga ini semuanya cinta Tuhan. Kalau saya bilang cinta Tuhan, itu bukan berarti keluar masuk gereja. Dari cara bicaranya, iman mereka, tingkah laku mereka, itu bisa mencerminkan orang ini cinta Tuhan. Enggak macam-macam ya, sederhana, penuh dengan kerendahan hati. Pada mereka orang-orang yang cukup diberkati walaupun di daerah gitu kan. Nah tiba dia ngomong, mau ngasih Cipala ini papa saya sakit gitu. Awalnya saya nggak tahu, saya pikir mau doa apa gitu kan. Nah, papa saya sakit, saya bilang oke nggak apa-apa kita ke sana. Ternyata udah komplikasi, banyak sekali yang sakit di dalam tubuhnya. Ya ginjalnya juga, ya lambungnya juga, ya macam-macam gitu ya. Kakinya bengkak dan sebagainya. Nah waktu ke sana
itu si om nggak bisa berdiri, dia diberdiriin gitu kan, terus bawa kruk yang segi 4 gitu ya. Nah bawa kruk begitu itu jalannya juga susah, harus masih dipapa. Kemudian duduklah di situ. Nah kita melayani dengan sukacita. Ya seringkali kalau kita melayani orang sakit atau apa, tidak usah pertama kali cari setan gitu loh ya. Kadang setan gak melo-melo di situ, ya. Setan tidak melo-melo di situ karena di akhir zaman ini saya coba bayangkan gitu ya. Kayaknya setan itu mulai lebih stres daripada orang Kristen. Karena suka didakwa sama anak Tuhan ya. Padahal dia bilang, saya holiday hari ini gitu kan. Tapi kita selalu ini gara-gara dia, gara-gara selalu cari gara-gara. Berarti dosa di Taman Eden itu mulai rame, mulai viral gitu ya di akhir zaman. Karena dosa di Taman Eden itu kan menuding, ya kan gitu ya. Bukan hanya bicara makan buah itu kemudian berdosa, tapi dosa pertama manusia itu menuding, saudara ya. Menuding ya. Si Hawa, siapa si Adam nuding Hawa nuding setan. Setan bingung mau nuding siapa. Nah ternyata itu kejadian terulang sekarang gitu kan. Sekarang setannya di pojok gitu, dia bingung mau nuding siapa. Gue gak ngapain-ngapain gitu ya. Mau nuding balik ke kita sudah gak bisa, karena kadang-kadang dia juga punya andil gitu ya. Nah waktu kita kesana kita nyanyi sama si Om, kita nyanyi, kita nyembah gitu ya. Tapi ternyata Om ini selama sakit itu kepengen ke gereja. Coba saudara bisa bayangin, orang sakit biasanya gak mikir gereja loh. Orang sakit pokoknya mikir sembuh. Tapi Om ini kepengen ke gereja. Jadi tiap kali hari Minggu gitu dia ngomong sama keluarga, pengen ke gereja. Tapi namanya Oma gitu ya, lagi omanya lebih kecil gitu ya. Si Oma ini kan mikir, udah jalan susah, nanti mau pipis gimana, yang untuk siapa, opanya tinggi gitu kan. Nah kalau si Oma sendirian ini yang bawa siapa, nggak kuat gitu. Jadi nggak boleh pergi ke gereja, di rumah saja. Tapi saudara percaya nggak, ada satu kerinduan di dalam hati seseorang ketika pengen beribadah, itu nyambung loh di hatinya Tuhan. Ya, itu bukan masalah saudara punya masalah atau tidak, tapi itu masalah hati. Tuhan selalu mereparasi yang namanya hati. Tuhan selalu memperbarui yang namanya hati. Tuhan tidak pernah melakukan apa yang kita mau, tapi apa yang Dia mau. Dan pertama-tama yang Dia mau selalu memperbarui hati kita. Karena di Alkitab dari kitab Kejadian gitu ya, yang rusak itu hati. Hati yang serakah, hati yang penuh ketamakan, hati yang sombong ya Pak ya. Ya, hati yang degil, hati yang jahat, hati yang busuk, hati yang menyimpan banyak kemunafikan, semua ada di hati. Kalau hati sudah sakit, berarti racun udah gak bisa disaring. Kalau hati manusia sudah rusak, berarti yang jahat itu masuk di sana nggak akan tersaring. Makanya banyak orang Kristen walaupun berbohong biasa, orang Kristen berzina biasa, orang Kristen mau juga ditutupin wajahnya dengan segala kemunafikan biasa. Karena apa? Sudah nggak ada saringan di dalam dirinya, hatinya rusak. Maka seringkali Tuhan memperbaiki hati supaya penyaringnya itu berfungsi. Kalau hatinya itu terus mau dibersihkan, kotoran dikit masuk, itu kan toro saudara, kerasa. Tiba-tiba takut akan Tuhan itu muncul. Nah ini yang membuat hidup kita aman saudara. Bukan datang banyaknya berdoa, tapi hatinya tidak mau diperbaiki. Nah ini si Om ini kepengen ibadah, berarti hatinya ada kerinduan. Kerinduannya bukan sembuh loh saudara. Sebab waktu kita duduk di sana, dia tidak menangis, dia tenang saja. Padahal udah sakit gitu. Dia kerinduannya pengen nyanyi, pengen nyembah, pengen ketemu Tuhan. Ini Opa udah 70 sekian. Udah kita nyanyi, nyembah. Saya karena si Opa kan harus diurapin dari punggung depan semua gitu. Suami saya bilang kau doakan dia. Suami saya doain semua. Dalam seketika tadi itu kaki yang bengkak itu bisa kempes ya saudara. Ya ini baru beberapa hari yang lalu kempes. Terus tiba-tiba dia duduk tuh melorot, tadi gak ada tenaga. Nah kita ngobrol, saya guyonin, kita ayo jatuh cinta sama Oma awalnya gimana gitu. Terus aja ngomong firman, orang tua gitu ya, sakno gitu kan. Udah sakit kita ngomong ini, ada tertulis, gak sembuh saudara ya. Kita ngobrol, kita ayo makan yang banyak, kan sudah sembuh ya, udah sama Tuhan apa gini. Jawabnya datar, iya gitu. Kan mereka bahasanya Madura ya, iya gitu. Nah, gak kerasa dia mulai naik sendiri. Nanti melorot dia naik sendiri, berarti udah kuat tinggalnya. Tadi gak kuat, dalam sekejap kuat di situ. Karena kerinduannya udah nyampe. Tadi kita nyanyi dia udah dapatkan di situ. Oh ini aku mau ke gereja hari ini, aku rasakan, aku nikmati gitu ya. Nah setelah selesai singkat cerita 1,5 jam kita gurau di situ.
Om mulai berseri-seri ya, mulai kuat, mulai kakinya bisa digoyang-goyangin gitu ya, digerak-gerakin. Karena kita ada bawa tim juga. Dan tim itu bilang, ayo Om kakinya diangkat turun, tadi nggak bisa gerak, itu bisa gerak. Kita happy dong gitu ya, udah sembuh gitu kan ya. Nah akhirnya diajak jalan beberapa langkah. Singkat cerita 1,5 jam kami mau pamit gitu kan, masih ada pelayanan lagi, udah jam 5-6 sore. Nah, kita mau salamin dia. Tahu dia bilang apa gini? Masih mau berdoa, doa lagi, nyanyi lagi. Kita yang kaget. Biasa orang kalau disuruh doa lagi kan mau ya, gitu ya. Kalau bisa sekali aja sembuh ya udah gitu ya. Ini kalau dia minta nyanyi lagi, dia bilang gitu, doa lagi. Oh, doa lagi, ayo doa lagi. Nah waktu doa lagi itu loh, kita yang hadir di sana, kita yang terenyuh, kita yang nangis. Hadirat itu kuat sekali karena ada kerinduan satu orang yang namanya si Opa ini. Dan tiba saya lihat Tuhan Yesus berdiri di depan dia, kasih 2 tangan begini. Nah otomatis yang saya pikirkan sembuh sempurna kan gitu sih, sembuh total. Ya benar. Dan saya nggak nyatakan ke mereka Tuhan Yesus ada di sana, saya nangis aja gitu ya. Tuhan itu baik ya, Tuhan hadir gitu ya. Langsung pegang tangannya dia gitu. Ya udah kita pulang. Omnya udah kuat, udah sehat, malamnya mau makan. Katanya nggak mau makan, malam sepanjang pembicaraan nggak mau makan apa-apa. Tapi kita bilang gini, Mbak ikut mau. Samjar mau. Ternyata ndok kagel, lima kagel, minta sate kambing. Ya, nah tapi saya ngomong karena kasihlah sedikit ya. Namanya orang ada, kalau semuanya dilarang, nggak mau makan dia. Kasih dikit lah, nggak apa-apa gitu. Nah besoknya diajak ke dokter, sekalian ikut gitu kan ya. Nah katanya begitu, malamnya tiba-tiba kok drop. Nah akhirnya besoknya lagi masuk rumah sakit. Nah waktu masuk rumah sakit sudah mulai nggak sadarkan diri. Itu yang namanya kateternya dia sudah keluar darah. Nah tepat waktu Rebu kita dari Bondowoso pelayanan di Jember. Akhirnya kita pergi ke sana, ke rumah sakit, dia dipindahkan ke Jember kan, rumah sakit. Nah di situ kita berdoa. Saudara, ketika saya lihat wajah si Opa ini, saya nggak bisa doa, saya nangis saudara. Saya ini nggak pernah nangis lihat orang kalau sudah mau pulang pun saya bisa doain gitu ya. Tapi saya nangis nggak bisa ini, ya. Dan saya baru ingat Tuhan berdiri di samping dia. Indah loh kalau yang jemput Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus yang jemput itu ya, setan nggak bisa macam-macam mudahan ya. Dan tiba-tiba Tuhan cuma bilang 3-6 hari. Dan saya ngomong sama keluarga, yuk rekonsiliasi, minta maaf semua sama Om. Kalaupun sembuh puji Tuhan, kalau misalnya Tuhan punya kehendak lain, minimal keluarga tidak ada penyesalan. Ternyata Rabu malam kita berdoa, Sabtu malam beliaunya pulang. Nah, tapi ketika pagi saya merenung gini ya, Tuhan itu hebat ya. Sampai Tuhan jemput sendiri itu pertama. Tapi Tuhan kasih hikmat buat saya begini. Ketika si Om itu rindu, ketika Om itu kepengen ke gereja, nggak boleh gitu sama keluarga karena sakit ya dong. Tuhan itu loh datang sendiri sama dia. Tuhan hadir di sana. Lewat siapa? Ya kita ini loh yang melayani. Makanya anak Tuhan itu harus ngerti apa itu melayani. Melayani tidak harus ada di mimbar toh. Ketika ada orang sakit, Firman berkata, kau melawat mereka, kau menjenguk mereka, mendoakan dengan kata-kata sederhana, itu melayani loh. Itu artinya kau hadir di sana menjadi perwakilan duta kerajaan sorga. Orang yang tadi itu mungkin haus, lapar, rindu untuk ketemu Tuhan, nggak bisa ke gereja. Kita datang, kita memuji, dia mendengarkan pujian sembah, dia tahu Tuhan datang kepadanya. Nah yang hebat menurut saya, si Opa punya kerinduan, Tuhan tidak mengabaikan. Artinya kalau ada anak Tuhan yang rindu ketemu Tuhan, ya Tuhan tidak mungkin abaikan. Wong kita tidak mau datang aja loh Tuhan datangin kita. Kita tidak cari Tuhan aja loh Tuhan cari kita. Apalagi pagi hari ini ada beberapa saya lihat begitu tenggelam masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi pulang yang lain saya nggak doain. Yang nangis-nangis aja tadi itu, karena yang pura-pura kelihatan. Jangan tersinggung. Ya, yang datang punya pengharapan beda gitu ya. Jangan tersinggung. Bukan berarti saudara nggak rohani ya. Tapi saya berjalan dengan Tuhan, bergerak aja begitu ya. Karena Tuhan senang ketika ada orang menghampiri Tuhan, pengen kasih. Apa emang kalau nggak menghampiri Tuhan terus udah dikasih buktinya gemuk-gemuk semua ini. Setuju katakan amin. Tapi Tuhan kepengen kita tenggelam masuk menikmati Dia. Ketika kita menikmati Dia itu kesukaan loh buat Tuhan. Saudara boleh datang setiap hari ibadah. Tapi Tuhan tadi saya ada satu kata yang saya nggak sebutin. Puaskan hati Tuhan.
Puaskan hati Tuhan dengan apa yang Dia inginkan. Ketika dengan ucapan syukur kau datang dengan sembah, itu yang memuaskan hati Tuhan. Kolektor kita di gereja nggak memuaskan hati Tuhan, memuaskan gereja. Tuhan tidak butuh persembahan jasmaninya, Tuhan butuh persembahan hidup dan hati kita. Katakan amin. Jadi pagi hari ini, saudara, saya tahu bahwa tempat ini selalu nggak bisa, karena saya udah make up 5 jam loh di rumah. TKP gitu ya. Jadi mestinya kalau saya datang kemari, saya nggak perlu pakai eyeliner apa ya, separuh habis, saudara ya. Ya, nah, tidak ada gunanya. Karena ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, sudah tidak usah pikir bulu mata dan eyeliner. Ya, karena nggak bisa dipertahankan. Nah, ini yang namanya ibadah. Karena kalau saudara pergi ke beberapa tempat, saudara tidak akan bisa menikmati hal yang seperti ini. Dibutuhkan ada orang yang rindu, haus, lapar untuk memberi sama Tuhan, bukan untuk menerima, tapi memberi sama Tuhan. Jadi ayo kita pastikan kita orang-orang yang selalu ingin memberi sama Tuhan, karena kita ini sudah terlebih dahulu diberi sama Tuhan. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nah, pagi ini saya pengen bicara tentang kerendahan hati, karena di hari-hari ini promosi akan terus datang. Loh, percaya lah ya, promosi akan terus datang. Pemulihan yang hebat terjadi. Dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa kita ini berkenan sama Tuhan. Karena untuk kita naik tangga mungkin kita gampang ya, terongah-ongah kita masih bilang Tuhan tolong saya. Tapi kalau sudah sampai di atas sudah enak dong. Nah, ini kadang-kadang kita lupa dan kita mulai tinggi hati. Dan tinggi hati itu awal dari kehancuran. Kesombongan itu awal dari kehancuran dan kebinasaan. Manusia sehebat apapun, pokok kalau sudah punya tinggi hati, sudah kesombongan masuk, ini grogoti loh saudara ya. Apapun yang dikerjakan, setan akan rampas dia, rampok dia, karena ada celah yang terbuka. Tapi ketika kita bertahan dalam kerendahan hati sampai Tuhan datang, apapun yang Tuhan sudah berikan, tidak ada satupun yang bisa curi. Amin. Tuhan loh merendahkan diri, ya loh, menjadi hamba supaya bisa mati di kayu salib buat saudara dan saya. Itu teladan yang paling hebat yang harus kita miliki. Kerendahan hati itu seringkali kadang membuat kita terlihat goblok. Iya toh. Orang rendah hati itu biasanya suka mengalah. Iya Pak ya. Orang yang rendah hati itu tidak neko-neko, hidupnya tidak macam-macam. Jadi kadang ada orang bilang ini, kamu ini duitnya banyak tapi kok hidupnya ngene tok, saya bilang ya. Kelihatan bodoh gitu loh. Dan tidak neko-neko. Tapi saya jumpa banyak teman-teman yang dari 3 generasi itu hidupnya penuh dengan berkat jasmani rohani. Tapi ada satu hal yang saya belajar, orang-orang ini rendah hati. Tidak pernah bedakan warna kulit, nggak pernah bedakan miskin kaya. Kalau ngomong itu biasa. Padahal itu rumahnya keleleran, mobilnya di garasi belum lagi. Tapi biasa. Kadang kita itu naik sepeda motor itu mengkirtik ya. Heran saya. Nah kita kalau punya sedikit itu dipamer-pamerkan. Gimana caranya Tuhan bisa memberkati lebih banyak, mempercayakan lebih banyak? Kalau kita ini gampang sombong. Karena kesombongan itu sifatnya setan. Dari awal itu setan, Lucifer itu dibuang dari surga karena sombong. Orang sombong itu selalu meninggikan apa yang ada di dalam dirinya yang sebenarnya nggak ada. Karena apapun yang ada pada saudara dan saya itu punyanya Tuhan. Hari ini kalau dia izinkan itu semua berhenti semua loh saudara. Tapi kalau hari ini masih mengalir penyertaan kasih setia Tuhan, ayo kita terus menyadari bahwa semuanya itu datangnya dari Tuhan. Nah tahun ini siap-siap ya, siap-siap promosi. Ini sebentar lagi akhir tahun loh. Karena tahun depan ada pintu gerbang emas yang akan dibuka. Saya hari-hari ini berdoa selalu lihat pintu gerbang, lihat pintu gerbang, lihat pintu gerbang. Nah satu kali saya khotbah di Jombang, para pendoa di sana memang orang yang kuat-kuat berdoa mereka. Dan mereka senyum melirik kiri kanan, wah saya bilang pas deh ya. Kan ngono sih kalau di profetik dan di karismatik kan gak ngono sih. Bahkan soto aja katanya soto karismatik. Jualan tahu aja tahu karismatik. Kalau tahu karismatik itu lebih laku daripada tahu biasa. Ya, tapi saya khawatir saudara bikin depot karismatik gitu ya. Nggak usah ya, ini gurauan.
Tapi ini yang terjadi karena ketika mereka berdoa, mereka feel gitu ada pintu gerbang harus masuk, harus masuk. Nah ketika kita ngobrol selesai khotbah itu para pendoa bilang gini, Bu ini beneran Bu, kita juga dapat dan sebagainya. Sebenarnya saya nggak tahu pintu gerbangnya apa Bu, saya juga belum tahu. Tapi saya percaya ketika pintu gerbang emas dibuka, berarti sesuatu yang besar menanti di depan. Nah ketika sesuatu yang besar menanti di depan, peperangan besar juga menanti di depan. Nggak ada yang namanya berkat itu sudah disediakan saudara terus makan tidur seperti Mazmur 127. Itu kita pegang selalu loh. Tapi bukan ayat 1-2-nya itu yang terakhirnya. Tuhan memberkati anak-anaknya pada waktu pinter kan? Tuhan memberkati anak-anaknya pada waktu tidur. Padahal di ayat 1, 2 dan seterusnya kan dikatakan bahwa percuma kita bangun pagi-pagi, ya toh, tidur malam-malam kalau bukan berkat Tuhan yang turun atas hidup kita. Tapi orang Kristen sukanya pada waktu jualan topui. Ya itu bahasa Jerman ya. Pemalas banget gitu kan ya. Kenapa nggak mau bayar harga ya? Minimal kita menjaga hati. Supaya hati tetap terjaga, hubungan dengan Tuhan tak boleh terputus. Ini udah klasik. Tapi persoalannya saya temukan di mana saja. Orang Kristen tak melakukan. Halo, kok hening ya? Ini klasik loh, ayo berdoa, ayo jaga hubungan intim, ayo melekat sama Tuhan, klasik banget gitu loh. Dari zaman saya bertobat sampai hari ini, pendeta semua ngomong begitu, sampai saya jadi pendeta. Tapi persoalannya, ngajarin yang namanya jemaat, nggak gampang. Kalau nggak bisa respon benar dengan apa yang Tuhan maksudkan. Dan nggak pernah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan itu rugi. Sebab ketika seseorang sudah ngalamin perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti jatuh cinta. Kalau dia sudah jatuh cinta, kayak kucing rasanya, iya, nah ini asli bener. Kalau udah jatuh cinta sama Tuhan, saudara tidak akan mau kemana-mana sebelum duduk dengan dia dulu di situ. Saudara tidak mungkin lakukan aktivitas apapun selain kau duduk dulu dengan dia di situ. Karena kalau satu hari kau udah duduk di sana, hidupmu rasanya hampa, kosong, kayak orang udah mau gila gitu loh. Seharusnya, tapi orang Kristen itu stres kalau tidak punya uang. Tapi dia nggak pernah stres kalau dia tidak berdoa. Senggol kiri kanan, katakan itu bukan saya. Setuju katakan amin. Sekarang kita masuk Amsal 2. Sampai berapa ya? Udah tegang terus hidup kita ini ya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Ada ganjaran, ada upah, gitu. Tuhan janji loh. Firman Tuhan itu banyak janji. Makanya jangan lupa baca Alkitab. Kenapa? Banyak janji. Oh jangan bilang ini janji tinggal janji. Tuhan kita nggak begitu ya. Kalau manusia janji bisa pedot di tengah jalan. Hari ini dia memberi, besok akan berhenti. Tapi kalau satu kali Tuhan janji memberi, Tuhan tidak pernah mengambil loh. Iya toh, Ayub aja ngerti loh. Kalau Tuhan sudah memberi, Tuhan tidak mungkin mengambil. Satu kali dia beri ya sudah jadi milik kita. Tinggal bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menjaga apa yang Tuhan berikan, kan gitu. Jadi ada upah dalam hidup orang-orang percaya. Nah, di sini kita bicara tentang kerendahan hati, karena kerendahan hati itu salah satu sifat Tuhan yang paling menonjol. Belajar daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut kan juga di hati. Rendah hati juga di hati. Ada orang di luar keras, tapi hatinya lembut loh. Oh ya aku ini. Kalau sih guyur ya. Tapi ada yang di luarnya itu loh, lembut kelihatannya, hatinya busuk ya banyak. Ya lebih baik kita jadi orang yang apa adanya ya. Yang penting hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Tapi nggak benar juga kalau luarnya asal sekali, nggak benar juga. Nggak bisa pakai alasan. Karena apa yang dari hati itu terpancar keluar ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Kita bisa takut akan Tuhan ya, kalau kita melekat dengan Dia. Takut ini bukan ketakutan ya. Wah aku tidak mau gini, nanti aku tidak diberkati. Wah aku kalau tidak perpuluhan, nanti aku tidak diberkati. Wah aku kalau begini tidak tunduk sama suami, nanti aku tidak diberkati. Bukan. Yang dimaksudkan itu takut akan Tuhan adalah takut untuk nyakitin hati Tuhan. Kalau seseorang itu cinta, jatuh cinta dengan seseorang, dia kalau nyakitin hati orang itu gerosok gak enak gitu, benar gak sih? Ini gue banyak ibu-ibu toh, punya suami toh,
kadang-kadang jengkel ngamuk gitu ya, gitu ya. Terus habis itu suaminya diem. Nah, suami yang bijak itu diem. Karena percuma istri itu dijawab. Karena ketika dia marah dia seperti perempuan gila. Dijawab sama perang dunia ketiga. Diem aja. Nah, ketika suami diem, kalau istri itu cinta, dia kan sambil marah-marah kan melihatin wajah suaminya. Akhirnya diem sendiri loh istri. Kenapa? Sakno. Kok ya pria yang gede awake gitu ya, kumisan gitu ya, badannya gede gitu, ya. Lah kok kita ngamuk-ngamuk dia diem tok gitu. Nah, perempuan yang benar itu akan diem. Muncul rasa kasihan. Karena apa? Cinta. Akhirnya muncul rasa bersalah. Gak pernah gitu tok ini. Malah tambah jahat tapi kok menang sih gitu ya. Nah, saudara, biasa ada muncul rasa bersalah, betul ya? Akhirnya kita menyelesaikannya walau tadi udah ngamuk-ngamuk. Nah, sama. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu cinta sama kita, biasanya bikin salah, itu langsung takut kalau Tuhan itu sedih, Tuhan itu sakit hati, gitu loh. Jadi melakukan firman, mentaati firman, itu bukan takut tidak diberkati. Wong jujur loh, kita ini yang bohong ayo masih mangan. Iya apa iya? Yang kita itu kadang suka ngomongin orang aja lo masih diberkati. Jadi berkat itu tidak bicara hal-hal seperti itu. Tapi kalau mengalami terobosan dalam hidup saudara, ngalami surga di bumi jasmani rohani, hiduplah takut akan Tuhan. Jadi bukan masalah berkat. Orang di luar sana nggak punya Yesus yang mana dia toh? Bukan. Tapi benar-benar ngalami damai sejahtera di bumi, sukacita melimpah di bumi, ketentraman di bumi. Bahkan apa saja yang dikerjakan semuanya berhasil. Ditanam benih yang kecil menghasilkan buah-buah yang besar. Kita beda, saudara harus ngerti. Makanya Tuhan mengajarkan itu yang selalu itu yang dasar, yang basic. Bukan yang biasa-biasa secara jasmani. Yang diperbaharui itu yang tidak dilihat orang, bukan yang dilihat orang. Yang diperbaharui itu yang selalu menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Nah, salah satunya adalah hati. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Nah, sehingga di Yohanes 10 kan dikatakan Tuhan datang membawa hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Ada hidupnya dulu baru ada kelimpahan. Nah, hidup yang seperti apa? Bernafas toh, ambekan toh kayak mayat hidup begitu. Hidup tapi mati ya, buat apa? Ada nggak orang hidup tapi mati? Ada. Sudah nggak ada perasaan. Ngelihat oma-oma nyebrang udah pakai tongkat begini, cuma ngelengos ditinggal, kalau nggak punya perasaan. Ya kan? Lihat sesuatu yang mengenaskan, orang lain nonton film nangis, kayak guyu, lucu sih. Dia gila sendiri. Nggak ada perasaan, nggak ada empati, nggak ada simpati, nggak ada belas kasihan. Udah nggak ada perasaan. Itu dari hati yang udah bertumbuh. Nah, ini orang ini hidup tapi mati. Bahkan kadang ada saudara di depan nggak punya duit untuk makan. Di sini berkelimpahan. Tuh ada loh di Alkitab Lazarus dan orang kaya. Lazarusnya borokan, tapi ini bukan Lazarusnya saudara Maria dan Marta loh ya. Ini Lazarus orang miskin. Udah borokan ya, nggak bisa makan, duduk di depan rumahnya orang kaya. Kayak ini orang kaya tapi mati. Jadi soalnya jangan berpikir bahwa tentang hidup itu selalu duit berkat. Bukan. Itu menyertai. Tapi bukan itu utama untuk kita hidup. Satu hari cukup makan 2 kali, sisanya mau makan apa? Saudara mau tiap hari makan wagyu? Oh iya, saya masuk rumah sakit saudara. Saudara mau tiap hari makan samcan? Oh iya, masuk rumah sakit. Iya toh. Satu hari makan 2 kali. Seseorang makan tahu tempe, apa nggak bisa sehat-sehat? Beberapa orang bilang nanti asam urat dan sebagainya. Dan tergantung kalau kau makan dengan iman, dengan ucapan syukur sehat. Asal tidak berlebihan. Satu juga dengan amin. Nah, Lazarus dan orang kaya, siapa yang masuk surga? Lazarus dipangku oleh Bapak Abraham, ya kan gitu. Orang miskin loh ini, tapi yang dilihat adalah hatinya dan imannya, kaya. Nah, ini orang kaya, miskin. Ini yang seringkali Tuhan mau ajarkan buat kita lewat perjalanan hidup kita setiap hari.
Tapi kita selalu menangkap masalah keluar dari masalah, masalah keluar dari masalah. Ini aja terus yang kita cari. Padahal penjebolan dari segala masalah adalah ketika memahami apa yang ada di hatinya Tuhan. Ketika udah nangkap hati Tuhan, nangkap pikiran Tuhan, nangkap perasaan Tuhan, sudah gak usah khawatir. Hidup kita itu aman. Setan gak bisa mendakwa, setan gak bisa mencuri. Bahkan ketika dia mencoba saja, Tuhan langsung kirim malaikatnya untuk nolong. Kita tidak pernah bisa lihat mungkin ya kalau malaikat ada bersama dengan kita. Tapi coba kita belajar merenung. Ya, kalau kita mau jadi bijak, kita juga harus punya waktu merenung hidup kita. Kita bisa nangis loh. Gila, hidupku sampai hari ini ngelewatin begitu banyak badai ya, yang namanya gunung-gunung tinggi. Tapi hari ini saya masih hidup. Itu nenek Tuhan sayang saya itu piye. Oh kemarin tuh hampir nabrak. Kok Isa ya? Isa lolos gitu. Sering ya lihat TikTok itu ya. Ada yang lolos, mau jatuh dia udah di depan, udah di gini dia udah di sana. Itu ngeri-ngeri saja loh itu. Sering nggak terjadi dalam hidup kita? Sering. Kalau tidak Tuhan yang ada di sana mengirim malaikatnya untuk meloloskan kita dari mara bahaya, hari ini kita nggak ada di sini hari ini. Pandemi kemarin yang pulang biarlah pulang. Tapi hari ini kita masih bernafas, diberi kesempatan terus menikmati kasih setia Tuhan di bumi, tapi juga jadi berkat buat orang di sekeliling kita. Kok hidup jadi nggak berguna? Buat apa kita hidup? Iya Pak ya. Jadi saya kalau kiri kanan katakan ojo melas sebenarnya. Wajah kok melas sekali itu ya. Ya semua harus jadi berkat. Satu juga katakan amin. Jadi kita perlu belajar takut akan Tuhan, kerendahan hati, karena upahnya adalah, ini kita suka semua. Coba kita baca. Upahnya adalah, saya kalau kiri kanan katakan itu yang ku mau. Lo kawan jujur ini semua ya. Ya itu yang kita mau ya kan. Tuhan ngerti, tidak usah diminta, lo sudah ada ayatnya. Ya Pak ya, ini loh yang dicari manusia selama ini. Kaya pokoknya. Sudah ada masih kurang, udah lebih masih kurang, udah limpah masih kurang. Terjadi pelipat gandaan gitu ya. Kita selalu doa pelipat gandaan. Kadang Tuhan kalau mau jujur dia nanya kita gini, gaya opo ibu? Oh gaya opo? Ada di Alkitab seorang kaya, ya Tuhan buat itu perumpamaan. Ya dia punya harta yang begitu banyak sampai bingung tuh harta mau taruh di mana. Akhirnya dia simpan gitu di lumbung-lumbungnya, berharap nanti kalau dia sudah tua. Nah kalau sudah tua menikmati loh pelakunya segini, iri loh. Ya saudara, belajar punya kuasa menikmati. Kuasa menikmati itu penting loh saudara. Ada orang punya banyak tidak bisa nikmati, tapi ada orang yang punya sedikit bisa menikmati. Saudara coba ingat-ingat yang pernah naik sepeda motor dengan suami. Itu menikmati loh. Meluk otaknya ini sampai itik-itik itu menikmati loh saudara. Ya, tapi coba bawa mobil gitu. Suaminya nyetir, istri di sini loh, saya ini ngerasa loh. Kalau naik sepeda motor itu ya, saya pegang suami saya gitu. Dia mesti kalau di lampu merah dia akan pegang tangan saya. Oh rasanya sayang banget gitu ya. Kalau dia tepuk kaki saya, cok ngantuk ya. Oh senang saudara. Wanita itu bukan ditepuk-tepuk, dipeluk-peluk, oh senang. Gak usah dikasih berlian Pak. Yo. Jadikan mereka berlian di hatimu, itu cukup loh. Masa bapak-bapak kan dia tepuk-tepuk, peluk-peluk, padahal itu berlian gitu. Ya. Sekarang punya mobil di samping. Nah saya ini bahasa kasihnya suka nyentuh-nyentuh, mandang dia say I love you gitu ya. Dia kan nyetir tegang saudara ya. Nanti kalau saya lulus saya bilang gini, saya bayar kok konsentrasi ya lah apa tuh mobil. Paham ya? Kuasa menikmati itu terkadang tidak harus punya yang mewah, nggak perlu makan yang mahal, tapi keluar dari hati yang mengucap syukur dan bersuka cita kita menikmati. Nah itu kan kembali di hati. Tuhan ajarkan selalu pusatnya di mana? Di hati. Coba sekarang guyu, lihat kiri kanan, katakan hatimu perbaiki. Ayo. Nah ya, ganjaran kerendahan hati takut akan Tuhan adalah kekayaan, terus kehormatan. Orang cari dihormati, betul nggak? Tapi kalau saudara rendah hati, saudara dihormati. Orang sombong yuk, becek. Percaya saya. Dan saya ini pernah sombong, becek kok. Sekarang saya baru ngerti aku itu becek. Karena orang sombong itu selalu merasa dirinya paling benar. Dia pernah salah dia itu. Ada orang lain ngomong dia itu tidak pernah mau dengar. Kelihatannya dengar tapi selalu
dan dia selalu ngomong dan selalu dia yang benar, itu orang sombong. Orang model gitu bencana nek saja jadi konco. Susah jadi teman, susah jadi teman sharing. Ya, apalagi teman pergi-pergi. Kan dia ngomong terus. Di sini saya ya. Ya, dan tidak pernah salah. Dan orang sombong selalu pamer. Ada aja dia pamerin. Kalau saya ketemu dia 10 kali, saya sampai hafal yang dia pamerin. Nah sementara Alkitab, ada nggak sih pamerin harta? Ada. Coba saudara, siapa yang berdoa minta usia ditambahkan 15 tahun itu yang dikasih Tuhan 15 tahun? Hizkia. Dia hancur karena apa coba? Pamer. Padahal dia nggak sadar loh itu. Pamer. Seharusnya ketika ada orang yang datang dari Babel, ya, dia mestinya cerita tentang Tuhan yang menyembuhkan dia. Tapi karena dia udah sembuh, merasa ada raja lain, ya, ada utusan dari negara lain datang ke tempat dia. Dia bukan yang menceritakan tentang kesembuhan dan mujizatnya, bahwa Allahnya itu hebat, Allahnya luar biasa. Bicara tentang kuasa doa, bagaimana dia berdoa Tuhan memberikan belas kasihan, kemurahan ditambah 15 tahun. Dia ngapain saudara? Dia malah ngajak mereka keliling. Ini loh gudang emasku, ini peralatan perangku. Mereka kan mulai strategi nih, mikir nih, oh ini lorongnya di sini, lorongnya di sini. Wih, gila, ini kaya banget nih negara ini. Apa yang dipikirkan? Oh, namanya bangsa dengan bangsa pada saat itu kan saling menjarah, menduduki wilayah. Akhirnya yang terjadi, mereka diserang, semua dirampas, plus anak-anaknya dibawa ke negara itu jadi budak. Kesombongan itu mendatangkan hal yang gak bagus. Kesombongan itu selalu mendatangkan kebinasaan. Ya, siapa lagi? Nebukadnezar pernah sombong, iya, 7 masa jadi hewan. Jadi orang sombong itu koyok kewan. Jadi bilang kiri kanan, jangan koyok kewan. Bahasa Jawa itu mantep ya. Satu juga dengan amin. Kalau Saul juga rendah hati, nggak mungkin dia dilengsarkan. Tapi dia sombong. Orang sombong itu tidak pernah mau kalah. Padahal orang mengalah itu bukan berarti dia kalah. Orang mengalah itu lebih banyak menuju kepada kemenangan. Mengalah untuk tidak bertengkar. Setuju katakan amin. Ya. Mengalah untuk tidak menerima warisan. Ada nggak yang mau menerima warisan hari ini? Terus lagi bertengkar sama suami, bertengkar sama saudara. Gak usah, kalau bukan jatah saudara, lepaskan aja. Lo serius loh. Mengalah untuk tidak menuntut balik. Nah, kan kadang-kadang saya ketemu dengan pengusaha lagi ada masalah dan sebagainya, dituntut dan sebagainya, terus nggak kelar-kelar. Terakhir ketemu dengan saya karena kita teman dekat. Ya apa C gitu. Saya bilang berdoa. Kalau kamu benar Tuhan bela. Nggak usah pakai aneh-aneh macam-macam. Pokoknya kalau kamu benar Tuhan bela. Kuncinya doa, rendahkan hati di hadapan Tuhan, bilang sama Tuhan, kalau aku harus melewatinya, aku akan lewati. Tapi kalau aku benar, Tuhan bela. Karena firman berkata, orang benar sekalipun bawa di persidangan, ya, dia akan dinyatakan tetap benar. Tono ayat kok. Dibawa ke meja hijau, kalau dia benar tetap akan dinyatakan benar. Karena pembelanya bukan hakim atau jaksa, pembelanya itu Tuhan sendiri. Dan dia bilang kalau sudah misalnya kita lolos, ini pengacara saya suruh tuntut balik, saya bilang tidak usah. Loh ya apa sih? Kita sudah dipermalukan, nama baik kita rusak. Saya bilang tidak usah tuntut balik. Orang Kristen tidak boleh tuntut balik. Karena pembalasan itu haknya siapa? Haknya Tuhan. Kita harus ngerti. Jangan bilang adil tidak adil. Bagi dunia itu adil, belum tentu adil di mata Tuhan. Keadilannya Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan kacamata manusia. Keadilan Tuhan juga tidak bisa diatur. Satu kali kita percaya Tuhan maha adil, dia akan tetap adil. Dan akhirnya ketika dia setuju, saya bilang, Tuhan akan setuju dengan kamu ketika kamu komitmen tidak tuntut balik. Dan dia bilang, oke, saya setuju. Minggu depan persidangan, kasusnya langsung dicabut kok, selesai. Nama baiknya udah masuk koran, gak apa-apa. Toh kamu bener kok, gitu loh. Wong namanya gosip itu loh, nggak akan lama. Kalau bener itu loh, gosip itu kan tenggelam, ya Pak ya. Tapi pancanya busuk ya seumur hidup jadi busuk. Nah, jadi hari ini teman saya ini lolos. Kuncinya bukan di masalah dia merendahkan hati toh, tapi dia mau sepakat dengan hatinya Tuhan. Apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan,
sehingga dia dapatkan hatinya Tuhan, dan akhirnya dia lihat orang yang tidak balas yang jahat dengan yang jahat. Nah, loloslah dia. Jadi bukan banyaknya berdoa, tapi hatinya masih busuk. Ya, Yesaya 59 ayat 1 kan bilang, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang membuat Tuhan tidak mau nolong sama kita, karena tangan kita berdarah, ada musuh, ada dosa di situ, hati kita busuk. Jadi ini loh, sebenarnya ini kunci dasarnya. Bulan semua firman saudara mau dengar tentang terobosan, tetap akan kembali ke sini. Jadi saya hidup tidak mau macam-macam aneh-aneh. Saya ngerti firman, saya tahu hikmat, saya pakai untuk mengajar. Tapi ketika saya datang sama Tuhan, saya cuma tahu satu. Saya cuma minta Tuhan, tolong jaga hati saya. Sekalipun firman berkata jagalah hatimu. Kalau saya sudah meleset Tuhan, pukulin aku balik lagi. Ngeri saudara kalau sudah menyimpang dari Tuhan, itu ngeri. Mungkin saudara tidak pernah ngalamin miskin lama. Saya sudah pernah ngalamin miskin lama. Besok mau makan apa? Karena duit saudara setengah mati saudara. Sekarang Tuhan sudah pulihkan, gak usah macam-macam. Minimal saya masih bisa beri makan orang lain. Ngerti saudara ya? Dulu waktu saya sakit, sakit saudara. Waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan berdoa, kuncinya cuma satu, penyerahan atas kehendak dan kedaulatan Tuhan. Akhirnya Tuhan sembuhkan. Sekarang gak usah macam-macam aneh-aneh, macam-macam mani, gimana nih, gimana dulu ya. Mulai melatih diri, penguasaan diri, supaya kalau saya pengen panjang umur, saya berguna dengan tubuh yang sehat. Jangan panjang umur tapi merepotin anak mantu cucu. Saya tidak mau. Ya, jadi saya mau tetap seperti ini kalau bisa. Siapa yang mengelola? Tuhan. Tidak, saya. Ya saya harus mengelola mulut saya terutama. Karena yang namanya sakit penyakit itu bukan terutama yang dari pikiran, tapi yang kedua itu dari mulut. Coba bilang kiri kanan, jaga mulutmu. Ya, kalau mau sehat, jaga mulut, jaga pikiran, jaga hati. Betul nggak sih? Makanya sekarang ada bahasa yang disingkat, JAPI, jaga pikiran. Oh, Kristen saya pintar-pintar ya. JAPU, jaga mulut. JATI, jaga hati. Ya, ternyata 3 hal ini luar biasa. Ini benar-benar menjaga hidup kita di dalam segala aspek kehidupan. Jadi pulang dari tempat ini kita terus belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Katakan amin. Dan punya takut akan Tuhan, karena kita akan dapatkan kekayaan, kehormatan. Nggak usah orang harus hormat, nggak usah. Gila nih yo. Ya. Tapi orang akan menghargai saudara ketika saudara itu rendah hati loh. Karena itu aura yang memancar keluar saudara. Kemana saudara pergi orang akan welcome. Nah orang itu perlu bersosialisasi dan meradiasi. Nah, itu bahasa doa saya ini. Meradiasi, ya kan? Ya apa saudara bisa meradiasi? Oh radiasinya bikin orang kena cancer. Radiasinya itu bawa kesembuhan. Radiasi itu bawa sukacita. Radiasi itu bawa kenyamanan, ya Pak ya? Nah ketika kita ada di sana, tempat yang tadinya suram itu jadi bercahaya karena kita ada di sana. Tadi tempat tuh orang semua itu gak iso guyu. Ada kita guyu sampai kayak sampai bilang ada kita di sana mendatangkan sukacita. Ini baru namanya meradiasi. Ini perlu nggak sih kita lakukan? Perlu. Itu bukan tugas pendeta, tapi semua anak Tuhan untuk menggarami dunia. Tempat yang tawar akan jadi rasa, karena saudara garam ada di sana dan garamnya berfungsi. Kalau garamnya tidak berfungsi, Alkitab berkata diinjak-injak. Nah, saudara mau hidup injak-injak? Mau berfungsi? Mulailah berfungsi dan meradiasi. Coba bilang kiri kanan, radiasi le. Satu juga katakan amin. Nah, kita mengenal Tuhan Yesus ya. Dan yang terakhir kehidupan. Kita sendiri harus mengalami kehidupan, baru bisa bawa orang lain hidup. Serius. Saudara harus pastikan sebagai istri, kau bisa membuat suamimu hidup. Bukan hidup terus mantap, bukan. Buat dia hidup bercahaya. Itu tugas istri. Kalau suami tambah tua, tambah redup, sudah ketahuan istrinya model gimana. Loh iya. Kalau istrinya selalu gini, sayang gitu, suami langsung mereka adalah. Kalau baru ketemu gini, teman di Jamira ini, gaji pun di lulus. Ya, percuma saudara ibadah, tidak meradiasi, benar gak sih? Ayo di rumah juga seperti itu. Anak-anak lebih suka di rumah daripada pergi. Karena apa? Nyaman ada mama, nyaman ada papa. Serius loh.
Anak saya tidak suka kemana-mana. Inilah sekarang sudah hamil, 1 minggu 3 hari mesti di rumah, baru balik lagi. Sampai saya minta maaf sama mantu saya loh. Tapi mantu saya ngomong gini, enggak oma, aku yang suruh katanya. Kasihan dia di rumah, boring kalau nggak ada acara foto-foto, kan dia fotografer. Biarkan tidur di rumah mama. Lah yang saya pikirkan sebagai mertua yang baik ya, iki kan anak orang ya, sinyo ya kan. Masa kok punya istri ditinggal terus gitu. Mestinya kan rapi no rumah itu tugas anak saya, nyiap no makan tugas anak saya, benar nggak sih bu? Jadi mertua kok cerewel ya. Nah terus kalau dia di rumah saya terus apa kata orang? Nanti kalau besan saya juga ngerti piye kan gitu ya. Kok anak perempuan pulang terus ke rumah mamanya gitu? Nggak bener juga. Saya senang dia pulang senang, tapi secara hikmatnya ini nggak bener. Tapi ternyata suaminya yang izinkan dan ngusir dia keluar dari rumah. Dalam tanda petik sakno, ma aku lagi sibuk ma, dia bilang gitu. Yang aku sesali bukan capek, kata menantu saya, tapi waktuku sama Cindy yang kurang. Tapi anak saya bilang nggak apa-apa, kan baby mau lahir, boleh ngane, oh no, oh ya. Jadi akhirnya saya ngomong biar nggak apa-apa ma, aku yang suruh. Terus saya bilang, kue jauh sering kemana-mana loh, rumah iya ma, lo ini lo di sini tuh karena boring di rumah. Nah saudara, dia senang pulang ke rumah. Kalau sudah sampai di rumah, saya bilang ya nak kita makan di luar. Ma pesen aja, ma makan di rumah ya. Berarti rumah saya itu kan nyaman. Kalau anak sampai tidak betah di rumah, bapak ibu harus koreksi diri. Kenapa anak-anakku tidak betah di rumah? Ini bisa berkat juga loh. Anak-anak kalau betah di rumah dia aman loh. Kalau anak-anak betah di rumah, orang tua ada di rumah, punya banyak waktu untuk beri dia masukan tentang kehidupan dan kebenaran. Kalau anak-anak betah di rumah, dia ngerti kehidupan keluarga itu indah. Tapi kalau anak keluar terus, kita memberi kesempatan buat iblis untuk menghancurkan dia di luar. Nah makanya orang tua juga butuh rendah hati. Jangan mau menang-menang sendiri. Kadang perlu juga mendengarkan anak untuk bicara. Mungkin saya bilang ini kok gak masuk dengan yang terobosan, ini terobosan. Karena generasi kita sedang dihantam sama setan. Generasi kita sedang dimakan sama setan. Kalau orang tua tidak ngerti caranya bagaimana merangkul mereka, setan akan merangkul mereka. Dunia akan merangkul mereka. Sesibuk-sibuknya kita bekerja dan melayani, tetap harus mikir satu, kita punya generasi. Kita punya anak-anak. Dan mereka ini harus jadi lebih hebat dari kita. Mestinya begitu. Dan siapa yang harus turun ke mereka? Kita. Tidak bisa ditaruh ke sekolah minggu. Oh titip ya kak. Terus nanti pulang anaknya tambah rewel. Ibunya akan datang ke sekolah. Dia cari apa? Enggak sih? Kalau ini sudah terjadi, kira-kira berkat kekayaan turun apa enggak? Kehormatan apa enggak? Orang tua dihormatin anak apa enggak? Anak-anak kita keluar dihormati orang di luar enggak? Karena dia anak baik. Kehidupan kita dapatkan enggak? Dapat. Jadi orang tua tidak sakit hati karena kita menyakiti. Kalau sudah tua anak nyakitin, aduh itu kayak ulat gerogoti saudara. Untung anak saya 1. Jika anak ini mau 1 we. Ya, tapi kalau didiknya bagus, anak-anaknya akan tunduk dan hormat. Anak saya nggak pernah nyakitin hati. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih menantu baik, sayang sama kita. Jadi saya di usia 50 ini, saya ini happy. Jadi mau cari apa lagi saudara? Selain memberikan semua hidup ini, waktu ini untuk apa yang Tuhan sudah percayakan. Mau cari uang, nggak usah, biarkan uang datang sendiri. Kalau kau cukup untuk makan 500.000 1 bulan, ya sudah makan 500.000 1 bulan. Kalau cukup Tuhan bilang 1 juta, cukup juga 1 juta pasti akan makan dengan uang 1 juta. Jadi biarkan Tuhan yang atur kehidupan kita. Tidak usah ingin cepat jadi kaya, karena kesombongan juga akan tetap menggerogoti kita. Biarkan Tuhan yang membuat kita jadi kaya. Jadi dikatakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo pakai berdiri semua. Ya salam kiri kanan katakan sudah selesai. Sudah selesai ya. Saya jam 12 masih nyambung ya. Ada pelayanan di barat. Pulang istirahat sebentar, sore masih pelayanan. Hari-hari ini ladang sudah kuning. Nggak ada kata kita ini boleh nganggur. Dan jangan ada pernah gini, Tuhan yang suruh libur. Kau dong Tuhan suruh libur. Saya ketemu anak-anak muda aneh-aneh gitu. Tuhan berkata, saya Tuhan yang mana? Saya harus berhenti untuk pelayanan.
Berapa lama? 2 tahun. Terus ngapain? Sekolah Alkitab. Oh goblok. Emang kalau sekolah Alkitab terus gak bisa pelayanan? Terus ngapain aja sisa waktumu? Baca buku terus gini. Saya bilang Tuhan yang kamu bilang tadi itu bukan Tuhan yang saya. Tuhan yang saya gak pernah suruh kita istirahat. Kalau waktunya udah harus istirahat, Tuhan gak mungkin kasih job, khususnya orang yang di pelayanan. Jadi aneh kalau ada orang bilang Tuhan suruh istirahat, Tuhan suruh libur. Lama lagi 2 tahun. Terus 2 bulan. Lu 2 bulan ini banyak perkara yang bisa diselesaikan. Kenapa lu harus tidur? Tuhan aja gak pernah tidur. Tuhan udah gak nanggur. Tapi kita selalu minta Tuhan excuse kita libur. Saya cuma tahu begini, tiba-tiba nanti 1 minggu apa 2-3 hari jadwal saya kosong. Ini jadwal saya sampai September akhir gak ada yang kosong. Berarti Tuhan bilang kalian kamu masih kuat. Tapi ada sudah 3 hari, nggak pernah ada yang minta nih 3 hari. Ternyata di hari itu saya sakit. Jadi seringkali saya di ranjang itu nangis, gila. Sampai saya tubuh nggak kuat aja Tuhan sudah ukur. Sampai badan saya udah nggak kuat aja Tuhan sudah ukur. Saya sendiri nggak bisa ukur, tapi Tuhan sudah ukur. Nah ketika libur seperti itu apa yang saya lakukan? Ya tidur saudara. Dengerin khotbah, kadang ada kerinduan juga kan untuk ibadah ke gereja, bukan melayani. Kadang saya nangis sendiri di kamar dari pagi sampai sore itu denger tuh bisa nangis aja gitu. Lega rasanya. Nah hari keempat perang lagi. Tadi Tuhan bilang sudah pulih. Jadi kalau ada yang ngomong gini, Tuhan suruh libur, kalian harus uji. Tiba-tiba saya didoakan, Tuhan bilang 1 minggu jangan pergi ke kantor. Oh dipecat bosmu, ini ngawur. Tapi kan hari-hari ini buatan banyak seperti ini. Dan kita percaya. Karena kata Tuhan, hati-hati. Di Alkitab juga ada nabi tua dengan nabi muda. Nabi muda mati tercabik-cabik sama beruang gara-gara nabi tua. Kata Tuhan. Makanya kenapa butuh keintiman dengan Tuhan? Supaya kita ini tidak ditipu sama setan. Dia bisa tipu kita dengan cara apa saja, lewat siapa saja. Kalau kau tidak dekat dengan Tuhan, kau akan salah melangkah. Kalau kau tidak dekat dengan Tuhan, kau akan kecebur yang namanya sumur. Kalau kau tidak dekat melekat dengan Tuhan, kau akan salah dengar. Dan kau akan masuk jurang. Tapi kan kata Tuhan ada di sana, ya. Tapi kita mulai lagi dari nol, buang waktu, wes kue. Sudah umur kita ini sudah separuh. Jangan mau dari nol lagi. Pengalaman kita dibawa dalam ujian padang gurun itu cukup seharusnya ngajarin kita pinter. Kalau sampai tidak pinter-pinternya pacarnya goblok. Harus apa pinter? Saya percaya di rumah ini semuanya pandai. Akan mengalami terobosan terus. Endingnya itu di 2027 nggak tahu sesuatu akan terjadi, entah itu masalah besar atau berkat besar. Tapi ayo kita persiapkan diri. Seperti pandemi kemarin loh, yang tidak berjaga-jaga langsung gulung loh. Tapi yang berjaga-jaga naik loh. Pandemi kemarin itu sudah peringatan pertama. 2 tahun COVID itu yang mati banyak, yang bangkrut juga banyak, yang bunuh diri banyak, yang gila juga banyak. Pintu gerbang baru dibuka 2025, 2026 sampai 2027. Akan ada terjadi sesuatu. Ini yang saya rasakan dalam proses setiap kali saya berdoa. Jujur ini ada Pak Doni, ada Tante Mari. Beban saya hari-hari ini melihat jemaat. Ketika gak pinter-pinter itu beban buat saya. Kadang saya kayak orang sok pinter gitu duduk sama Tuhan. Piye caranya Tuhan? Supaya orang Kristen ini mau berdoa itu gimana caranya? Ya apa caranya Tuhan? Bawa jiwa-jiwa ini cinta Engkau itu gimana caranya? Beban saudara. Kadang ketemu sama teman sedang diporak-poranda. Ketemu dengan jemaat sedang terpuruk di satu tempat titik yang benar-benar rendah banget. Ya apa caranya ini? Mungkin saudara bilang, ibu tinggal khotbah aja gak bisa. Orang yang dekat dengan Tuhan itu bisa feel hatinya Tuhan. Hati Tuhan saat ini nangis juga loh. Lihat ini gereja kok gak ngerti tujuan utamanya. Akhirnya anak-anaknya dihancurkan, anak-anaknya dipukul, bapak belur. Bapak di surga itu nangis loh. Jangan bilang kami senang kalau saudara punya banyak masalah. Kalau bisa semuanya revival, kalau bisa semuanya jadi berkat berdampak, kerajaan surga kita bangun rame-rame.
Kita persiapkan jalan untuk Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yang benar itu saudara. Dan jangan selalu bilang itu tugas pendeta. Tidak, saudara dan saya harganya sama, panggilannya sama, masalahnya juga sama loh. Cuman bedanya ada yang lari duluan, mungkin saudara belum lari. Tapi ayo ini waktunya, ayo lari sama-sama. Kita siapkan jalan untuk Tuhan datang kedua kalinya. Mempersiapkan anak-anak Tuhan yang hidupnya benar, yang hidupnya senangkan Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, surga penuh, neraka kosong. Itu maunya Tuhan. Kita jadi partnernya. Kalau jadi partner Tuhan, tidak akan rugi. Apa yang kau butuhkan untuk makan, dia siapkan. Apa yang kau butuh pakai, dia siapkan. Apa yang dibutuhkan anak mantu, cucumu, semua sampai cicitmu, dia siapkan. Orang yang bekerja di ladang Tuhan, orang yang jadi partner kerjanya Raja, tidak akan pernah terabaikan. Simpan dalam roh saudara. Mari pejamkan mata, sama-sama datang sama Tuhan. Saudara berdoa. Saya nggak tahu saudara terima apa dari firman ini, tapi percaya satu hal, Tuhan sedang taruh pesan buat kita. Di hari-hari ini, hari-hari yang juga semakin sukar, sekalipun berkat yang besar menanti, tapi banyak yang mengalami kegelapan, banyak yang mengalami himpitan. Mungkin itu suamimu, mungkin itu anak-anakmu, mungkin itu orang tua untuk saudara. Pernahkah saudara kita punya beban untuk kita ini menjadi orang-orang yang meradiasi hidup mereka, yang berdampak buat hidup mereka? Mungkin hanya lewat doa saja. Mungkin kita tidak bisa menjangkau karena mereka di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Ini lebih penting daripada saudara bicara bahwa hari ini saya mau makan apa, hari ini pakaian saya ganti apa enggak, gimana saya mau belanja. Enggak. Ini lebih penting. Karena yang tidak penting-penting itu nanti Tuhan sendiri akan bereskan buat hidup kita. Tapi yang penting-penting ini Tuhan cari partner, Tuhan cari orang-orang yang mau sehati dengan Dia. Berdiri saudara sebagai duta kerajaan surga. Jangan sebut lagi dirimu jemaat, sebut dirimu anak kerajaan surga, duta kerajaan surga yang dipilih untuk jadi partner kerjanya Tuhan. Lewatin air mata, lewatin badai, lewatin padang gurun. Tuhan mengajar engkau dan saya menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, pribadi yang bisa dipercaya, pribadi yang tangguh untuk masuk di akhir zaman. Sungguh angkat senjata dan berperang bersama dengan Tuhan. Tapi ketika dengan Tuhan kita berperang, tidak ada satupun yang kalah. Setiap kita akan alami kemenangan. Aku berdoa dalam nama Yesus, tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang tangkap hatimu Tuhan. Di tahun ini mereka akan lihat revival. Di tahun ini mereka lihat terobosan. Di tahun ini mereka lihat kemenangan demi kemenangan besar. Ketika mereka lakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan, apa
daripada adanya Tuhan. Kau berkati masa depan mereka. Kami percaya anugerah, kemurahan, kasih sayang Tuhan akan selalu tercurah dan selalu ada tambah-tambah keurapan, hikmat, wahyu. Biarlah semakin besar, semakin dahsyat menjadi kemuliaan bagi kerajaan surga. Memberkati kami semua yang ada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diberkati nomor satu dengan kehadiran-Mu, kami diberkati oleh firman-Mu, dan kami diberkati oleh karya dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan melepaskan pemberian persembahan. Kami percaya bahwa ini ada tanah yang subur. Kali lihat di sini ada tanah yang subur untuk menabur taburan-taburan kami, dan kami percaya dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan surga. Banyak orang dikuatkan, banyak orang dihiburkan, banyak orang dilepaskan dari persoalan, banyak orang dimenangkan, banyak jiwa yang dibawa pada pertobatan. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Berkati sekali lagi Tante Maria, berkati kami semua yang melayani, berkati semua yang hadir, berkati yang online dan onsite. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Anda akan memberi korban persembahan. Ya, sampai persembahan dijalankan. Bagi Anda yang online, Anda bisa memberi taburan Anda, persembahan Anda lewat transfer nomor rekening di BCA 6750-770-612 atas nama Bu Lulia Puspita. 6750-770-612 atas nama Bu Lulia Puspita. Saya percaya dan yakin bahwa semua ini akan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan surga, terutama lewat Galilea Misi. Sekali lagi terima kasih Cevalen. Minggu depan hari Senin tanggal 7 jam 9, jam yang sama, tempat yang sama, hari yang sama, tanggal yang berbeda, kita akan kumpul kembali dan akan diberkati oleh hambanya Bu Susi Herawati. Nah, saya percaya Anda akan datang sekali lagi dan kita akan diberkati. Baik, mari sebelum kita balik, saya ajak kita bangkit berdiri. Oke, sekali lagi supaya agak semangat sedikit gitu ya. Kecepatan. Oke. Orang berikan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku bukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku akan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, untuk kasih setiamu ku bertahan. Kau Tuhanku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka sama hari ini hari yang terbaik. Sama hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi, sama hari ini hari yang terbaik. Bapak di surga, kami percaya hari ini adalah hari yang terbaik karena kami berjumpa dengan Yesus. Setiap perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Hari kami lebih cerah, hari kami lebih cemerlang,
Hari kami penuh dengan pengharapan. Hari kami lebih penuh dengan sukacita. Hari kami lebih penuh dengan damai sejahtera. Hari kami membuat kami menjadi semakin serupa dengan Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang orang katakan, apapun yang orang lakukan, kami tetap bersuka, kami tetap bersyukur. Sebab kami tahu kami punya Tuhan. Dan hari ini adalah hari di mana kami diberkati. Hari berkemenangan, hari penuh dengan sukacita, hari Tuhan melawan, hari Tuhan menjawab, hari Tuhan memberi terobosan, hari Tuhan menguatkan, hari Tuhan menghiburkan. Kami bisa menghadapi segala sesuatu sebab Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih, memberkati umatmu, memberkati sekali lagi Stefan. Engkau berkati dalam nama Yesus keluarganya, di dalam nama Yesus. Berkati Tante Maria, berkati semua Tuhan yang dikerjakan lakukan. Berkati, dan kami terlalu yakin dia menikmati semua taburan-taburan yang sudah dia tabur di waktu-waktu yang lampau. Dan hari ini dia menikmati setiap tuayan dan tuayan, mengajar, menjadi sokong guru untuk mengajar setiap kami, menjadi teladan bagi setiap kami. Hidup dalam kesetiaan, hidup dalam merindukan hadirat Tuhan, hidup menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupannya. Terima kasih, biar kami dapat sesuatu dari kehidupan beliau. Kami terima, kami terangkan, dan kami pun melihat hasil yang sama, bahwa Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan beri kemenangan. Angkat dua tangan Anda, terima segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita dan sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai daripada pagi siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya di dalam diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih kepada Tuhan. Besok. Besok.